semuanya, saya Veronica Stefani Pangaribuan. Di sini saya akan menyelesaikan lab 278 yaitu Configure Security Features in Windows and Linux. Di sini kita akan mencapai 4 bagian tujuan. Yang pertama adalah update Windows and Linux, yang kedua ada Windows Local Security Policy, yang ketiga ada Configure Firewall Rules, dan yang keempat ada Install and Run Application. Di sini kita membutuhkan satu PC dengan Windows 10. Kemudian yang kedua ada CSE Lab Virtual Machine, dan yang ketiga ada akses internet. Kemudian kita akan masuk ke bagian yang pertama yaitu update Windows and Linux. Kelemahan dan kerentanan baru ditemukan sepanjang waktu. Adalah ide yang baik untuk menjaga PC tetap diperbarui untuk mengurangi kemungkinan eksploitasi kerentanan yang diketahui. Kita akan masuk ke langkah yang pertama, verify connectivity between the CSE Lab Virtual Machine and the Windows host computer. Dalam langkah ini, kita akan memverifikasi konektivitas ke internet agar dapat mengunduh pembaruan. Selain itu, kita akan memverifikasi konektivitas antara CSE Lab Virtual Machine dan PC Windows agar dapat melakukan tugas-tugas selanjutnya dalam lab ini. Yang pertama, sebelum meluncurkan CSE Lab VM, kita akan memilih CSE Lab VM dan kemudian kita akan memilih setting ke network. Kita buka dulu CSE Lab VM-nya. Kemudian kita klik menu setting. Lalu kita ke bagian network. Kemudian kita ikutin langkah selanjutnya. Untuk adapter 1, kita akan mengubah opsi attach to ini menjadi bridge adapter. Setelah itu, kita dapat memilih adapter yang digunakan. Banyak komputer memiliki 2 adapter, satu untuk jaringan nirkabel dan satu lagi untuk jaringan kabel. Kita akan memilih yang digunakan komputer ini untuk terhubung ke internet. Kemudian kita klik OK. Kita ke sini, kemudian attach to ini kita ubah menjadi bridge adapter. Kemudian kita klik OK. Langkah yang selanjutnya, kita akan meluncurkan CSE Lab VM dan menekan Start untuk proses booting, hingga bootingnya selesai. Kita buka CSE Lab VM-nya, kemudian kita klik menu Start, lalu kita tunggu. Nah, setelah terbuka, kita ikutin langkah selanjutnya. Pada CSE Lab VM, kita buka terminal dan masukkan IP address command untuk menentukan alamat IP-nya. Kita buka. Nah, di sini kita buka terminalnya. Kemudian kita masukkan IP address command untuk mengetahui IP address dari komputer ini. Lalu untuk tahap selanjutnya, pada Windows host komputer, kita diminta untuk membuka command prompt dan memasukkan IP config command untuk menentukan alamat IP-nya. Maka kita bisa cari command prompt-nya kita, lalu kita ketik IP config. Nah, ini merupakan IP address dari Windows kita. Kita bisa salin dan kita bisa menjawab pertanyaannya yang ada di sini. Record the IP address for both CSE Lab Virtual Machine and Windows PC. Tadi pada Windows PC-nya ini, kemudian pada CSE Lab Virtual Machine-nya adalah kita bisa yang ini 192.168.20. Kemudian 233. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa IP address pada CSE Lab Virtual Machine dan Windows PC itu sama, yaitu mereka sama-sama berada pada jaringan 192.168.20. Kemudian kita bisa lanjut ke langkah yang kedua yaitu check for Windows Update. Yang pertama, pada Windows Start menu, kita bisa cari check for updates. Maka kita klik ini, kemudian kita cari check for updates. Yang ini kita buka.
Kemudian yang selanjutnya, pada Windows Update window, kita dapat meninjau pembaruan opsional dan riwayat pembaruan. Kita bisa menjelajahi semua opsi yang tersedia terkait dengan pembaruan Windows, dan kita akan menjawab pertanyaan berikut. Jadi kita bisa melihat mengenai update Windows-nya kita di sini. Kemudian pertanyaannya, when was the last time the system check for updates? Artinya, kapan terakhir kali sistem memeriksa pembaruan? Di sini Windows terakhir kali pada hari ini 12.18 AM. Maka kita bisa jawab. Kemudian, what are your current active hours? What will Windows do outside the active hours? Apa jam aktif Anda saat ini dan apa yang akan dilakukan Windows di luar jam aktif? Di sini saya bisa mencari active hour saya. Nah, di sini active hour saya itu berada pada 8 pagi hari hingga 1 pagi hari juga. Maka saya akan menjawab pertanyaannya. Kemudian kita masuk ke step yang ketiga, yaitu Linux Update and Upgrade. Yang pertama, pada CSE Lab Virtual Machine, kita akan memasukkan command apt-get untuk melihat daftar perintah yang tersedia. Perintah apt-get update selalu harus dilakukan sebelum melakukan upgrade. Di sini kita akan memasukkan command itu pada command prompt kita. Di sini kita yang pertama akan memasukkan command sudo apt-get update untuk mensinkronkan ulang file indeks paket dari sebelumnya. Maka kita bisa menyalin ini. Lalu kita ketik pada command prompt kita, lalu kita enter. Di sini kita membutuhkan password. Kita tunggu sebentar, dia akan melakukan proses update. Kemudian yang selanjutnya, pada terminal kita akan memasukkan sudo apt-get upgrade ini untuk mengambil dan memperbarui paket yang saat ini terinstall dengan versi baru yang tersedia. Command ini tidak akan menghapus paket yang saat ini sudah terinstall. Jika versi yang lebih baru tidak dapat diperbarui, maka tidak ada perubahan yang akan dilakukan pada paket tersebut. Kita juga akan memasukkan password jika diminta. Lalu kita akan memilih opsi Y ketika ditanya apakah kita ingin melanjutkan. Proses upgrade ini akan memerlukan waktu beberapa menit. Kemudian kita akan masuk ke terminal window kita, lalu kita akan mengetik sudo apt-get upgrade. Kemudian kita tunggu sebentar. Dia akan melakukan proses upgrade, lalu kita klik yes. Nah, sambil menunggu, kita bisa langsung lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu part ketiga. Configure Firewall Rules. Lalu lintas bergerak masuk dan keluar dari perangkat menggunakan port. Firewall mengontrol aliran lalu lintas tersebut. Anggaplah firewall sebagai petugas keamanan yang mengatur trafik masuk dan keluar berdasarkan aturan dari firewall. Pada bagian ini, kita akan mengonfigurasi Windows Defender Firewall di Windows. Kita masuk ke step yang pertama, yaitu Investigate Windows Defender Firewall. Yang pertama, dari menu Start, kita akan mencari dan membuka Windows Defender Firewall. Di sini keadaan default untuk Windows Firewall adalah aktif. Nah, ini dia aktif. Kemudian yang selanjutnya kita masuk ke pertanyaan, what are the benefits of Windows Firewall? Apa manfaat dari Windows Firewall ini sendiri? Jadi, Windows Firewall ini dapat membantu mencegah peretas atau perangkat lunak berbahaya untuk mendapatkan akses ke komputer melalui internet atau melalui jaringan. Di sini saya akan mengetikkan jawabannya. Kemudian yang selanjutnya, pada bagian panel kiri jendela Windows, kita akan mengklik Allow an app or feature through Windows Defender Firewall. Di jendela Allow Apps and Feature, program dan layanan yang tidak diblokir oleh Windows Firewall akan terdaftar dengan tanda centang.
Dengan catatan kita dapat menambahkan aplikasi ke daftar ini. Ini mungkin diperlukan jika kita memiliki aplikasi yang memerlukan komunikasi dengan luar, tetapi entah kenapa Windows Firewall tidak dapat melakukan konfigurasi secara otomatis. Membuat terlalu banyak pengecualian dalam file program dan layanan dapat memiliki konsekuensi negatif. Maka kita tadi buka Windows Firewall-nya, kemudian kita klik Allow an App or Feature. Kemudian tanda centang ini merupakan program dan layanan yang tidak diblokir oleh Windows Firewall ini sendiri. Kemudian kita masuk ke bagian pertanyaan. Describe a negative consequence of having too many exceptions. Salah satu konsekuensi negatif dari memiliki terlalu banyak pengecualian adalah meningkatnya risiko keamanan. Setiap pengecualian ditambahkan dapat membuka celah yang memungkinkan peretas atau perangkat lunak berbahaya untuk mengeksploitasi sistem. Ini dapat membuat komputer lebih rentan terhadap serangan, mengurangi efektivitas firewall dalam melindungi perangkat. Di sini saya akan mengetikkan jawabannya. Kemudian di sini ada klik cancel to exit di Allow Apps Windows. Kita klik cancel. Kemudian kita masuk ke step yang kedua, yaitu configure the advanced security features in Windows Firewall to allow echo request. Di sini dengan catatan, dalam langkah ini kita akan membuat aturan masuk yang akan mengizinkan paket permintaan echo melalui firewall. Yang pertama, pada bagian kiri Windows Defender Firewall, kita akan klik Advanced Setting yang ini. Kemudian untuk perintah yang selanjutnya, pada Windows Defender Firewall with Advanced Security on local computer, kita bisa mengonfigurasi inbound rules, outbound rules, atau connection security rules. Kita juga dapat mengklik monitoring untuk melihat status aturan yang dikonfigurasi. Kemudian di sini kita diminta untuk klik inbound rules, lalu pada bagian action, klik new rule. Di sini kita klik inbound rules, lalu pada bagian action kita pilih new rule. Lalu kita lihat petunjuk selanjutnya. Pada New Inbound Rule Wizard, kita pilih Custom, lalu kita klik Next sebanyak 2 kali. Kita sekarang seharusnya berada pada protokol dan port step. Kita buka kembali. Kita pilih custom, lalu kita klik next sebanyak 2 kali. Nah, ini kita pada protokol and port step. Kemudian yang selanjutnya ada untuk protokol type, kita pilih ICMPv4 dan kita klik customize. Pada protokol type, kita pilih yang ini, kemudian kita klik customize. Kemudian, pada customize ICMP settings Windows, kita akan memilih specific ICMP types, lalu kita pilih echo request, lalu kita klik OK. Kemudian kita akan mengklik next sebanyak 3 kali dan kita akan berada pada bagian profile. Kemudian kita akan menghapus centang pada publik agar Windows PC tidak merespon permintaan echo di lokasi jaringan publik seperti kafe internet, lalu kita akan klik next untuk melanjutkan. Kemudian kita akan memberi nama untuk aturan masuk baru atau new inbound rule yang memberikan deskripsi yang baik tentang aturan tersebut dan kita klik finish. Kemudian kita sekarang seharusnya melihat aturan kita di bagian atas daftar dari inbound rules in the Windows Defender Firewall with Advanced Security. Sekarang aturan telah dibuat dan diaktifkan. Verifikasi bahwa CSI Lab VM dapat melakukan ping ke host Windows dan menerima balasan. Maka kita akan mengerjakannya satu persatu. Nah, pada bagian customize ICMP setting ini, kita akan memilih specific ICMP types. Kemudian kita pilih echo request. Lalu kita klik OK. Kemudian kita klik next sebanyak 3 kali.
Dan kita sekarang ada di bagian profile. Kita hapus centang pada public supaya itu tadi Windows PC kita tidak merespon echo di lokasi jaringan publik. Lalu kita klik next. Kita kasih nama. Di sini kita misalkan saja namanya new inbound rule. Kemudian kita klik finish. Nah, sekarang new inbound rule yang baru saja kita buat sudah berada pada bagian atas inbound rules ini. Sekarang aturan itu telah dibuat dan diaktifkan. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang keempat, yaitu install and run application. Pada bagian ini kita akan menginstal dua aplikasi baru pada CSE Lab VM, yaitu CrewdKit dan Linux. Aplikasi CrewdKit akan diunduh dari repositori perangkat lunak, namun kita akan menambahkan repositori baru agar dapat menginstal Linux yang disediakan oleh si SoFi ini. Kemudian kita masuk ke step yang pertama, install dan menjalankan CrewdKit. Tool CrewdKit digunakan untuk memeriksa tanda-tanda rootkit di sistem lokal. Rootkit adalah sejenis perangkat lunak berbahaya yang dapat tetap tersembunyi di komputer dan dapat digunakan oleh peretas untuk menyebabkan kerusakan yang signifikan pada perangkat kita. Pertama, pada bagian terminal kita akan mengetikkan command sudo apt install CrewdKit. Kemudian kita akan memasukkan passwordnya, yaitu password ketika diminta. Kita akan menyalin command-nya, lalu kita akan membuka terminal. Kita masukkan passwordnya. Kemudian kita tunggu prosesnya. Kemudian yang selanjutnya kita akan memasukkan command sudo CrewdKit ini untuk menjalankan cek rootkit. Kemudian output dapat difilter untuk mencari string yang menarik seperti worm. CrewdKit command ini dapat dipipe bersama dengan perintah grep dengan opsi I untuk mengabaikan perbedaan huruf besar dan kecil dalam string yang dicari. Kemudian kita masuk ke step yang kedua, yaitu install Linux. Linux adalah tool keamanan untuk sistem yang menjalankan sistem operasi berbasis Unix, seperti Linux dan Mac OS. Linux akan digunakan nanti dalam aktivitas lain untuk memperkuat sistem Linux. Aplikasi Linux dikelola oleh SoFi. Dalam langkah ini, kita akan menambahkan repositori perangkat lunak dan menginstal Linux. Pertama-tama, kita akan menyalin dan menempel command berikut ini ke dalam terminal untuk mengimpor kunci dari server kunci SoFi. Kunci ini diperlukan untuk memverifikasi integritas unduhan saat mengunduh Linux. Kemudian kita klik enter. Kita masukin password. Kemudian yang selanjutnya, kita salin lagi dan tempel command yang ada di bawah ini ke terminal untuk menambahkan repositori Linux yang di-maintain oleh SoFi itu. Kemudian setelah menambahkan repositori baru, kita akan melakukan update dengan memasukkan sudo apt-get update ini. Kemudian kita tunggu. Lalu yang selanjutnya, kita akan menggunakan command apt install ini untuk menginstal Linux. Kita paste lalu kita klik enter. Nah, prosesnya ini akan berjalan. Kita masuk ke bagian pertanyaannya. From the output, what is the installed Linux version? Seperti pada yang ada di sini, versi dari Linux-nya adalah 3.06.100. Kemudian kita lanjut ke yang selanjutnya. Untuk memverifikasi versi yang diinstal, kita dapat menjalankan Linux show version command pada terminal, yaitu Linux show version. Kita akan mengetikkan ini pada terminal kita. Kemudian jika kita ingin mengetahui versi terbaru yang disediakan oleh SoFi, kita bisa memasukkan command berikut ini pada terminal kita. Lalu nanti akan muncul
Seperti ini, kode installed-nya 306.100 dan kandidatnya 306.100. Kemudian, kita juga dapat menjalankan sudo apt-get update dan sudo apt-get upgrade kembali untuk memastikan bahwa kita memiliki semua pembaruan terbaru dari Chisofy. Sekian mengenai Lab 278 Configure Security Features in Windows and Linux. Mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan. Terima kasih.